knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, dan saudara pada hari ini? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih dalam keadaan sehat dan sukacita. Marilah hati kita siapkan pada ibadah memperingati hari Natal pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali masuk dalam suasana panggilan beribadah dengan ungkapan syukur kepada Tuhan secara litani. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. terang sudah terbit bagi orang-orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. bersukacitalah karena Tuhan, Hai orang-orang yang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Marilah kita memuji nama Allah dengan Kidung Jemaat 99 bait yang pertama. Jemaat dimohon berdiri. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kebaktian Natal ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Amin. 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 Terimalah salam bagi saudara sekalian, kita akan nyanyikan berbalas-balasan. Salam bagimu, salam bagimu, Salam, salam. damai Kristus besertamu. Salam, salam. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu
sebagai Sang Raja Damai. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, menyangkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya dan dosa manusia dihapuskannya. Padamu dilimpahkannya warisan surgawi besar dan bakal. Jemaat yang terkasih, dengan segala kerendahan hati, marilah kita memasuki suasana pengakuan dosa di hadapan Tuhan secara litani. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengutus kami agar kami membawa bagi mereka yang hidup dalam perselisihan, namun kami seringkali memperkeruh keadaan, sikap kami yang tidak mendamaikan. Engkau mengutus kami untuk membawa damai bagi mereka yang memiliki perbedaan dengan kami. Namun, kami sering menutup diri dan enggan melangkah untuk merangkul mereka yang berbeda dengan kami. Engkau mengutus kami untuk mengampuni setiap orang yang berbuat jahat pada kami, agar tercipta perdamaian di antara kami. Namun, kami justru sering membalas kejahatan mereka dengan kejahatan yang lain. Kami sulit untuk mengampuni dan memaafkan mereka. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Oh Tuhanku, Engkau datang ke dunia.
Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah dan menerima sentuhan kasih-Nya. Dengarkanlah firman-Nya dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui pengampunan-Nya kita dipersatukan oleh Tuhan untuk hidup dalam pembaharuan. Oleh karena itu, biarlah kedamaian Tuhan menolong kita untuk hidup berdamai dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kembali berita sukacita Natal di pagi ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, berita sukacita Natal akan kembali diperdengarkan di saat ini. Oleh karena itu kami mohon terangilah hati kami untuk memahami bagian firman Tuhan yang akan disampaikan ini. Demikian pun hati kami yang selalu tergerak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, mampukan juga hamba-Mu untuk berbicara dengan penuh kuasa dan kasih Tuhan, agar seluruh pemberitaan firman Tuhan di saat ini sungguh memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus,
dan menjadi berkat rohani dalam kehidupan jemaat di hari Natal ini. Kami siap menyambut firman Tuhan hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua dengarkan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan
menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom. Bapak Ibu, Saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang hadir di pagi ini di dalam gedung gereja ini. Bagaimana, semua penuh sukacita atau tidak? Penuh sukacita. Coba tersenyum, saya mau lihat. Tapi nggak bisa kelihatan ya. Nah, tetap pakai masker, jangan ada yang lepas masker ya. Saya juga berkhotbah pakai masker. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya juga tidak lupa menyapa Bapak Ibu Saudara anak-anak, dan saya mau pakai bahasa Jawa pagi ini. Kira-kira bunyinya begini ya. Kagem para tiyang sepuh ingkang ibadah wonten dalem, kula ngaturaken sugeng Natal dan warsa enggal. Mugi Gusti paring berkah dateng panjenengan sedaya. Bener nggak Bapak Ibu? Ya. Tadi cepat-cepat ditulis di bawah ya, biar saya juga bisa menyapa orang-orang tua lanjut usia di rumah yang tidak bisa hadir karena pandemi COVID ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada Natal tahun lalu saya juga melayani di sini. Masih ingat? Iya. Nah, bacaan Alkitabnya juga sama dengan hari ini. Ya, saya sempat tanya itu sama Panuel, apa nggak salah? Tahun lalu saya khotbah ini, ya, kok tahun ini nasinya sama? Ya, tapi karena sudah ditetapkan seperti itu, kulon derek mawon. Ya, jadi waktu itu saya sudah menguraikan cukup panjang tentang perikop ini dalam sebuah khotbah pengajaran. Nah, kali ini saya hanya ingin kita melakukan sebuah refleksi iman. Refleksi iman dari karya agung surgawi melalui peristiwa inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah hadir ke dalam dunia ini dan diam di antara kita. Nah, bagaimana kita tetap memaknai dan meyakini kehadiran Allah Sang Immanuel itu hingga kini, meskipun Bapak Ibu Saudara, kita saat ini diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan hidup dan iman. Benar enggak? Ya. Bagaimana kita tetap meyakini bahwa dalam setiap krisis atau tantangan hidup dan iman yang kita hadapi, itu Tuhan selalu ada dengan kita. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika tantangan datang, krisis datang, penderitaan datang, orang mulai menciptakan tanda tanya. Tuhan di mana sih? Katanya Dia beserta kita. Katanya Dia itu Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah yang telah diam di antara kita. Kok yang kita lihat setiap saat seperti ini? Bapak Ibu pernah bertanya begitu enggak? Paling tidak ya ada muncul. Kok bisa sih Tuhan? Kok yang itu sih? Kok Dia akan baik? Gitu ya. Kenapa Tuhan? Kok bisa begitu? Banyak pertanyaan yang timbul ketika kita mengalami sebuah tantangan atau krisis. Kita nggak pernah bayangkan kan Bapak Ibu, bahwa di tahun 2020 ini, sepanjang tahun ini, kita akan menghadapi sebuah tantangan pandemi yang luar biasa memakan korban jiwa. Apakah ada yang pernah pikirkan itu akhir tahun kemarin? Apakah ada yang sudah bisa menerawang-nerawang, oh nanti ini kita bakalan begini nih? Hampir-hampir tidak ada. Kita semua terkejut dengan tantangan pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Lalu belum lagi Bapak Ibu dalam negara kita ini, akhir-akhir ini marak sekali politik identitas. Rasa-rasanya kita itu capek, lelah mendengar, melihat berbagai perseteruan, kekerasan, ujaran-ujaran kebencian yang setiap hari kita tonton, kita dengarkan baik di televisi, di media-media sosial. Lalu kemudian kita dikejutkan lagi dengan sebuah berita tragedi kemanusiaan di Sigi. Di mana nyawa orang yang tidak bersalah harus dikorbankan
demi kepentingan diri dan kelompok. Dan kemudian juga ada berbagai macam kasus korupsi dan suap yang melanda negeri kita. Dan ke depan ini Bapak Ibu, kita tidak tahu apalagi tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi kejutan yang akan kita hadapi. Dan kita harus siap untuk menghadapi semua itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah krisis orang akan bertanya, di manakah Tuhan? Saat ribuan jiwa harus pergi karena pandemi COVID ini. Apakah Tuhan masih sanggup menolong manusia? Kalau ya, bagaimana caranya? Saudara-saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang bukan baru saja muncul pada saat ini. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini bahkan sudah muncul dalam Alkitab oleh tokoh-tokoh Alkitab sendiri. Kita ingat siapa misalnya? Ayub. Dalam penderitaan pribadinya, dia juga mempertanyakan keadilan Allah bagi dia. Kita ingat lagi Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu dikenal sebagai the weeping prophet. Nabi yang meratap. Apa yang dia ratapi, saudara? Dia meratapi berbagai macam bentuk ketidakadilan, kejahatan yang terjadi di Yerusalem. Dia menangis untuk Tuhan. Lalu juga ada Nabi Habakuk. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Oh Tuhan, ini kejahatan merajalela di mana-mana. Tidakkah Engkau melihat semua ini? Itu sudah muncul dalam Alkitab sebelumnya. Bukan saat ini saja kita bertanya tentang keberadaan Tuhan dalam pergumulan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa menghindar dari sebuah situasi, krisis, atau tantangan. Tidak bisa. Melainkan kita harus tetap menghadapi dan melewatinya. Amin. Kita mau lari kemana? Kita mau menghindar kemana? Di setiap tempat, di setiap waktu memiliki tantangan hidup tersendiri, tantangan iman tersendiri. Kalau memang itu waktunya sudah harus terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Kita tidak bisa menghindar. Tapi pertanyaannya, lalu dengan kekuatan apa yang bisa menolong kita untuk menghadapi dan melewati sebuah tantangan atau krisis itu? Kita mau pakai kekuatan dari mana? Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana sikap iman kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan atau krisis? Sikap hati dan iman yang bagaimana yang harus kita bangun untuk bisa melewati semua itu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau salah, kita membangun sikap hati, kita membangun sikap iman kita, maka hasilnya pun pasti akan berantakan. Betul enggak? Ya. Kita mau pakai kekuatan apa sekarang untuk bertahan di tengah-tengah pandemi ini? Ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat hal-hal yang buruk di sekitar kita. Saya mau katakan hari ini untuk kita semua. Mungkin ini kedengarannya pernyataan yang klasik Bapak Ibu.
klasik itu sudah sering kita dengarkan. Tapi tidak ada pilihan lain. Yang saya mau sampaikan adalah kekuatan yang kita pakai untuk tetap bisa bertahan dan melewati semua tantangan dan krisis dalam dunia ini adalah kita tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu yang sering sudah kita dengarkan. Dan kalau sampai orang kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan, maka pasti dia akan membentuk sikap-sikap hati, sikap-sikap iman yang juga bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ini penting sekali untuk tetap terjaga, Bapak Ibu. Penting sekali. Baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, mau lebih atau mau kurang, mau sehat atau mau sakit, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus jangan sampai hilang. Amin. Jangan. Penderitaan itu wajar, tantangan itu wajar. Kalau Bapak Ibu lihat seluruh kisah proses kelahiran Yesus, mulai dari Maria mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan, itu sudah muncul kekhawatiran, kecemasan dalam hatinya. Meskipun mungkin dia mengucapkan terpujilah Tuhan, tetapi dia seorang perempuan yang belum bersuami. Sudah mulai ada gejolak di dalam hatinya. Apa kata dunia? Lalu Bapak Ibu bayangkan mulai dari perjalanan Nazaret ke Bethlehem dalam kondisi hamil tua. Begitu jauh jarak itu, sampai di Bethlehem pun tidak dapat tempat. Setelah lahir dikejar-kejar lagi oleh Herodes untuk dibunuh. Itu semua bagian dari pergumulan yang luar biasa. Betul? Ya. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai pengikut Kristus ingin menghindar dari penderitaan? Hanya mau yang enak saja. Tidak bisa. Hidup kita adalah jalan salib. Kesukaran, tantangan, krisis itu pasti akan kita alami. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan iman yang terus terarah kepadanya, kita akan dimampukan untuk menghadapi dan melewatinya. Krisis dan penderitaan itu terjadi supaya kita belajar mengakui akan ketidakmahakuasaan kita terhadap diri ini. Dan oleh karena itu kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita merayakan Natal, kita akan selalu diingatkan, saudara, tentang berita sukacita dari surga yang masuk ke dalam bumi ini. Yaitu apa? Kasih Allah bagi manusia. Melalui kehadiran Yesus Kristus dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Dan dia diam di antara kita hingga saat ini. Loh, Tuhan Yesus kan sudah naik ke sorga. Kok Tuhan Yesus masih diam sama kita sampai saat ini? Roh Kudus telah dicurahkan setelah Yesus naik ke sorga. Kita akan baca ayatnya dalam Yohanes 14. Bahwa ia akan menyertai kamu
sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya itu berarti sampai hari ini enggak Bapak Ibu? Sampai hari ini. Roh penolong, roh kebenaran, itulah roh Allah yang selalu diam di antara kita sampai saat ini. Meskipun sekarang kita tidak lagi berjumpa muka dengan Yesus, tetapi kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus saat ini sampai nanti kesudahan zaman selesai. Banyak orang tidak sadar itu, bahwa dia sedang dituntun oleh sang roh kebenaran itu, roh penolong itu. Mengapa sih Allah harus menjadi manusia? Kenyataan ini ditolak oleh sebagian orang. Tuhan Yesus sudah menyatakan itu, bahwa kehadirannya akan ditolak oleh dunia ini. Tidak masuk akal bagi sebagian orang memikirkan keajaiban surgawi ini. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Ya karena tujuannya manusia. Allah ingin menyatakan hatinya, isi hatinya kepada manusia. Masa harus jadi handphone? Iya kan? Tujuannya apa jadi handphone? Harus jadi manusia, supaya firman-Nya itu nyata, dimengerti dengan bahasa manusia. Nah ini banyak orang menolaknya, tapi enggak apa-apa. Dalam iman percaya kita, sudah final. Kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan dari inkarnasi Allah dalam dunia ini. Inkarnasi, inkrane, masuk ke dalam daging, menjadi daging. Daging itu ini nih, manusia. Wujudnya manusia. Loh kok bisa begitu? Emang Allah bisa jadi manusia? Kenapa tidak? Manusia nggak bisa jadi Allah, tapi Allah bisa jadi manusia. Bapak Ibu yakini itu enggak? Allah bisa jadi manusia, Dia maha kuasa. Dia ciptakan segala isi dunia ini, masa jadi manusia aja enggak bisa? Dan Allah tentu punya tujuan. Allah tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tujuannya jelas, menyatakan isi hatinya kepada manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Allah hadir dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau Allah mengambil rupa sebagai manusia, maka kita percaya bahwa Allah juga turut berbela rasa dengan kehidupan dan penderitaan manusia. Ketika Yesus hadir dalam dunia ini, Bapak Ibu tahu, Yesus pernah menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal. Itu menjadi ayat terpendek dalam Alkitab. And Jesus wept, maka menangislah Yesus. Yesus bisa menangis. Kenapa? Karena Dia ada dalam rupa manusia. Yesus bisa lapar. Yesus bisa haus. Yesus bisa marah. Tetapi kemarahan yang kudus. Ketika Dia melihat ketidakbenaran, Dia marah. Cuma satu, Dia tidak berdosa. Ketika Dia mengambil rupa sebagai manusia, jangan Bapak Ibu pikir bahwa oh berarti Dia bukan Allah lagi. Tidak. Kealahannya tetap melekat pada dirinya. Tetapi semua itu dibatasi. Supaya apa? Supaya Dia mampu untuk menyelami kehidupan manusia ini. Dalam Filipi 2 ayat 6 atau 5 ya, coba kita buka.
Di situ dikatakan 5 dan 6. Hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, kealahannya tetap ada. Makanya dia bisa melakukan berbagai macam hal. Manusia nggak bisa bangkitkan orang mati. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri bukan berarti hilang sama sekali kealahannya. 100% manusia, 100% juga Allah. Amin. Itulah Yesus Kristus yang Bapak Ibu Saudara dan saya kita yakini sampai saat ini. Allah tahu bahwa manusia itu rapuh dan lemah. Mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa. Harus ada juru selamat yang bisa menebus dosa-dosa mereka. Makanya Yesus dihadirkan. Yesus menyatakan isi hati Allah bagi kita. Sampai saat ini isi hati Allah itu terus diberitakan. Sampai pada akhir zaman nanti. Supaya semua orang yang menerimanya hidup di dalam kekekalan nanti. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita pahami. Kita bukan percaya kepada Allah yang asing, Allah yang tidak kita kenal. Tetapi Allah sendiri mau menyatakan siapa dirinya lewat Yesus Kristus bagi kita. He is the living God. Ia adalah Allah yang hidup. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa Allah tidak mengerti semua penderitaan dan krisis yang sedang terjadi di dunia saat ini. Ada istilah yang katakan Gusti mboten sare. Itu betul. Allah terus berkarya dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Makanya terkadang kita merasa, kok Tuhan diam? Kok Tuhan kelihatannya tidak peduli? Tapi kita tidak mengerti bagaimana cara kerjanya. Saya selalu katakan, the invisible hand of God, tangan Tuhan yang tidak terlihat, itu selalu menjamah, menjangkau, berkarya dalam kehidupan setiap orang. Bapak Ibu yakin itu enggak? Kita bisa hadir sampai saat ini, bisa beribadah karena Tuhan menyertai kita. Bahkan ketika kita mengalami krisis dan tantangan penderitaan yang berat sekalipun, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berdiri di tengah-tengah situasi. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin 1-2 hari kita sedih, kita menangis. Tetapi hari-hari berikutnya kita sudah bisa tersenyum. Kita sudah bisa memandang penderitaan itu dengan kacamata yang berbeda. Itulah kekuatan Tuhan. Itulah bukti penyertaan Tuhan, Immanuel. Dia tinggal bersama dengan kita. Dan saya tahu bahwa gereja ini, jemaat ini sudah bersaksi tentang bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam pergumulan jemaat ini. Ada amin Bapak Ibu? Benar ya? Itu bukti. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan, kekuatan dari Tuhan, kita rasakan sesuatu terjadi bagi kita. Coba kita buka tadi ayat Yohanes 14.
Aku akan meminta kepada Bapa, ayat 16, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kayak kita rasakan penghiburan dari Roh Kudus, kekuatan, sukacita ketika kita mengalami tantangan, kesedihan. Itulah buktinya. Nah, satu hal terakhir yang saya ingin sampaikan lagi Bapak Ibu, kepada semua orang Kristen dimanapun berada, termasuk Bapak Ibu jemaat di sini. Marilah kita miliki hati yang selalu suka berdoa. Coba kita melompat dari doa-doa pribadi, doa-doa untuk keluarga. Lalu berdoalah lebih luas lagi. Doakan dunia ini, doakan Indonesia, doakan pemimpin kita, doakan apa saja, siapa saja yang Roh Kudus taruh di hati kita. Cobalah miliki hati sebagai seorang pendoa. Mari kita terlibat di dalam pergumulan dunia ini. Jangan kita cuek. Jangan kita hanya menyalahkan, mengumpat, mengutuk. Nah, sekarang orang Kristen sudah mulai ikut-ikutan kutuk mengutuk ya. Nah, jangan. Saya tidak setuju kalau orang Kristen kutuk mengutuk. Nggak boleh itu. Apa yang sudah kita sumbangkan bagi dunia ini? Sekecil apapun itu mungkin hanya dengan doa kita. Kita mendoakan pergumulan dunia ini. Topanglah para pemimpin kita, pemerintah kita, dengan sikap-sikap hidup yang taat pada aturan. Tunjukkan bahwa kita ini taat kepada Tuhan, tapi kita juga taat kepada pemerintah kita. Itulah buah-buah dari iman kita. Jadi nanti sebentar setelah ibadah ini, tidak usah lagi berkerumun ya Bapak Ibu, langsung pulang saja. Nanti ada tahun depan kita, Tuhan kehendaki sudah bisa berkerumun-kerumun lagi setelah ibadah. Ya, ini memang lagi sulit situasi ini. Dan kita harus menyumbangkan sesuatu yang positif di dalamnya. Dan ketika kita sudah menerima terang abadi itu, jangan lupa meneruskan terang itu kepada dunia ini. Bersinarlah di luar sana. Terangilah kegelapan dunia ini. Sekecil apapun terang yang Bapak Ibu Saudara miliki, sumbangkan itu untuk menerangi dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara membenci perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan seperti apa? Permusuhan, ya. Lihat orang yang berbeda enggak suka, itu enggak boleh. Ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menciptakan hoax-hoax. Jangan. Tunjukkan bahwa kita telah menerima terang dan meneruskan terang Kristus bagi dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, maknailah Natal kali ini dalam kesederhanaan. Berbela rasalah dengan sesama. Di luar sana ada orang banyak yang susah dari dampak pandemi ini. Berbagilah dan jangan hanya menumpuk di rumah. Itu yang saya selalu katakan, berbagilah. Dan jangan pernah kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang telah menyertai kita dan akan terus menyertai kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa syafaat.
Ya Allah yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, Sang terang abadi yang telah hadir ke dalam dunia ini untuk menghadirkan karya penyelamatan bagi umat manusia. Inilah kami yang hadir di pagi ini. Ketika Tuhan berkenan, kami kembali memaknai peristiwa kelahiran Yesus Kristus Sang terang abadi itu di tahun 2020 ini. Ya Tuhan, ada banyak kejutan, ada banyak kedukaan dan air mata di mana-mana karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami tahu Tuhan melihat, memahami, dan selalu hadir dalam segala situasi yang kami alami. Tuhan tetap berkarya melawat dunia dan manusia dengan cara Tuhan. Tuhan tetap mengalirkan kekuatan iman, pengharapan, sukacita, dan kebesaran hati bagi kami untuk menerima seluruh kenyataan ini, sambil terus memandang kepada Tuhan kami yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami mendoakan jemaat GKJ Jonggerangan di sini agar mereka tetap memancarkan terang Kristus bagi lingkungan sekitarnya. Hati mereka selalu dipenuhi dengan kasih, kepedulian, saling menghormati, dan terlebih rasa cinta kepada Tuhan. Diberkatilah jemaat ini dalam setiap kebutuhan pelayanannya ya Tuhan. Diberkatilah semua orang yang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Diberkatilah para suami, istri, anak-anak, janda, duda, para sesepuh, orang-orang yang sakit dan berbeban berat. Semua anggota jemaat yang mengikuti ibadah Natal dari rumah, mereka pun tidak akan kekurangan sukacita Natal di tahun ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa saat ini ya Tuhan, teringat kepada sesama kami yang merayakan Natal dalam kesedihan yang mendalam, khususnya keluarga-keluarga yang berduka di Sigi. Ya Tuhan Yesus, balutlah luka hati mereka di hari Natal ini. Engkaulah sumber penghiburan sejati bagi setiap hati yang berduka. Orang-orang yang miskin, yang ada di pinggir-pinggir jalan, mereka yang ada dalam bencana alam, tempat-tempat pengungsian, dalam peperangan, para pasien COVID-19 yang sedang berjuang, para medis dan aparat terkait yang bertugas di lapangan, mereka yang ada dalam penjara, mereka yang ada di panti jompo dan panti asuhan, mereka yang ada di pedalaman-pedalaman bumi ini, para pendeta dan penginjil di pedalaman yang ada dalam kekurangan dan keterbatasan. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Bapa di dalam surga, di saat ini juga kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Ya Tuhan, Engkau telah menghadirkan kami untuk hidup, bekerja, dan beribadah di dalam negara ini. Berkati dan lindungi Indonesia senantiasa ya Tuhan dari ancaman perpecahan. Apa yang telah Tuhan berkati ini akan tetap utuh sampai selama-lamanya. Berkati Bapak Presiden dan Wakil serta seluruh jajarannya. Berkati aparat keamanan negara, TNI Polri. Berkati para pemimpin di daerah hingga pelosok desa. Anugerahkan mereka rasa takut akan Tuhan dalam melayani rakyat, rasa cinta akan tanah air ini. Biarlah kekuatan kebenaran, keadilan dan kebaikan itu berlimpah-limpah menyelimuti bangsa ini ya Tuhan. Berikan kami semua hati yang baik tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Biarlah Indonesia tetap damai dan semua umat Kristiani boleh beribadah dengan aman dan nyaman di hari Natal ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa Natal kami di pagi ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami meminta terlalu banyak hal, melebihi cinta dan kesetiaan kami kepada Tuhan.
Berkenanlah Tuhan mendengar doa kami dan menjawab kami seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Kami bawa seluruh doa kami di pagi ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik dan setia. Dan kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan buat Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang Ia nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Di dalam mengaturkan persembahan, kita akan dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 123. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang terus pelihara kesehatan kami. Tuhan yang selalu pelihara kehidupan kami. Saat ini, di
Di dalam ibadah sukacita kami Tuhan, kami diberi kesempatan untuk bersama-sama menghaturkan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan dan berkati kami, agar kami boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jika ada dosa dan kesalahan kami di dalam kami menghaturkan persembahan ini, Tuhan kiranya ampunkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari kita siarkan ke seluruh dunia tentang berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama manusia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Shalom. Sebagai nyanyian prosesi akhir, KP 156 ayat 1, sambutlah semua. Memberi